Oke, untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi adalah kecepatan terjadinya perubahan kimia dari zat reaksi menjadi zat hasil reaksi. Laju reaksi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu untuk faktor pertama, faktor konsentrasi. Konsentrasi adalah jumlah zat per satuan volume. Semakin tinggi konsentrasi suatu zat, semakin banyak jumlah partikel zat tersebut dalam satuan volume tertentu. Dengan demikian, semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Untuk faktor kedua yaitu suhu. Suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata suatu zat. Semakin tinggi suhu, semakin besar energi kinetik rata-rata partikel zat. Dengan demikian, semakin besar kemungkinan terjadi tumbukan antar partikel yang bersifat efektif sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Untuk faktor ketiga adalah faktor luas permukaan. Luas permukaan adalah ukuran bidang yang terpapar oleh suatu zat. Semakin besar luas permukaan suatu zat, semakin banyak jumlah partikel zat yang terpapar. Dengan demikian, semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Untuk keempatnya yaitu faktor katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Katalis bekerja dengan cara menurunkan energi aktivitas reaksi. Energi aktivitas adalah energi yang harus dimiliki oleh partikel-partikel zat bereaksi agar dapat bereaksi. Keempat faktor tersebut dapat mengaruhi laju reaksi secara positif maupun negatif. Faktor-faktor tersebut dapat dimanipulasi untuk mempercepat atau melambat laju reaksi sesuai dengan kebutuhan. Pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Umumnya laju reaksi pada temperatur tetap lebih sering dinyatakan sebagai laju perubahan konsentrasi komponennya dalam sistem, sehingga dapat dikatakan bahwa laju reaksi bergantung pada konsentrasi reaksi atau hasil reaksi. Ketergantungan laju reaksi pada konsentrasi reaksi atau hasil reaksi diungkapkan sebagai persamaan laju reaksi atau hukum laju. Meskipun demikian, sebenarnya kita tidak dapat meramalkan persamaan laju suatu reaksi hanya dari persamaan reaksinya. Konsentrasi komponennya saja uraian berikut berasamusi laju reaksi hanya tergantung pada konsentrasi komponennya. Dari persamaan laju reaksi, nampaknya bahwa besarnya laju reaksi tergantung pada besarnya konsentrasi reaktan, sehingga meningkatkan konsentrasi reaktan akan meningkatkan pula besarnya laju reaksi. Untuk reaksi periode 2,3 atau lebih, maka persamaan atau laju akan meningkat sebanding dengan pangkat coefficient reaksinya. Contoh berikut memperlihatkan peningkatan laju reaksi akibat peningkatan konsentrasi reaksi pada reaksi periode lebih dari satu. Pengaruh luas permukaan reaksi terhadap laju reaksi. Pernahkah Anda membandingkan kecepatan melarut antara serbu gula atau serbu gula yang halus dalam air dengan kecepatan melarut pembahan gula dalam air? Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa kecepatan pelarut serbu gula dalam air lebih cepat dibandingkan kecepatan pelarut bongkahan gula. Mengapa demikian? Pada zat padat yang bereaksi adalah atom-atom atau molekul-molekul yang terdapat pada permukaannya, sedangkan atom-atom molekul terdapat pada bagian sebelah dalam tertutup dari luar, sehingga tidak bisa bereaksi. Banyak muka yang berada di bagian sebelah luar tersebut sebagai luas permukaan. Makin luas permukaan zat reaksi, maka peluang untuk bereaksi akan makin besar, sehingga laju reaksinya juga akan semakin cepat. Pengaruh temperatur terhadap laju reaksi. Laju reaksi merupakan fungsi dari tetapan laju reaksi. Sedangkan tetapan laju reaksi tergantung terhadap temperatur. Hubungan ini dijelaskan melalui persamaan Arrhenius. Mengapa makin tinggi temperatur dapat meningkatkan laju reaksi? Hal ini disebabkan oleh peningkatan temperatur akan mempertinggi gerakan molekul. Semakin banyak molekul yang bergerak dengan kecepatan rata-rata tinggi akan memperbesar peluang terjadinya tumbukan efektif, yaitu tumbukan yang mencapai energi pengaktifan.
sehingga laju reaksi akan meningkat. Gambar 3.4 menggambarkan hubungan antara distribusi energi kinetik molekul pada dua temperatur yang berbeda. Tampaknya bahwa jumlah molekul yang mencapai energi pengaktifan dalam kurung A pada kondisi T2 lebih besar dibandingkan dengan pada temperatur T1 seperti gambar di sebelah ini. Selanjutnya, apa itu hukum laju? Hukum laju reaksi adalah persamaan yang menghubungkan laju reaksi dengan konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Salah satu cara untuk mengkaji pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi adalah dengan menentukan bagaimana laju awal bergantung pada konsentrasi awal. Hukum laju menunjukkan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaktan. Dalam penurunan hukum laju dikenal istilah orde reaksi atau tingkat reaksi, yaitu bilangan pangkat yang menyatakan hubungan konsentrasi zat dengan laju reaksi. Harga orde reaksi hanya dapat ditentukan melalui eksperimen, sedangkan tahap penentu laju reaksi adalah reaksi yang paling lambat. Untuk pembahasan, yang pertama adalah konsentrasi dan laju reaksi. Konsentrasi adalah jumlah zat per satuan volume. Semakin tinggi konsentrasi suatu zat, semakin banyak jumlah partikel zat tersebut dalam satuan volume tertentu. Dengan demikian, semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan antara partikel sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Secara matematis, hubungan antara konsentrasi reaktan dan laju reaksi dapat dinyatakan dalam hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi adalah persamaan yang menghubungkan laju reaksi dengan konsentrasi reaktan. Hukum laju reaksi dapat ditulis dalam bentuk hukum sebagai berikut. Contoh untuk reaksi perbandingan A plus B, selanjutnya adalah C plus D, merupakan reaksi elementer, maka hukum kecepatan reaksinya adalah P sama dengan dalam kurung A dalam kurung B, atau P sama dengan K dalam kurung A dalam kurung B. Dengan ialah tatapan yang disebut tatapan kecepatan reaksi. Itu tergantung pada jenis reaksi pada satuan waktu yang dipakai dan temperatur tertentu. Sedangkan bagi reaksi yang bukan merupakan reaksi elementer, seperti reaksi yang berjalan lebih dan satu tahap atau reaksi yang tidak berkesudahan, hukum kecepatan reaksi dan mode reaksi hanya dapat ditentukan dari data eksperimen. Yang kedua adalah suhu dan laju reaksi. Suhu adalah ukuran energi kinetika rata-rata partikel zat. Semakin tinggi suhu, semakin besar energi kinetika rata-rata partikel zat. Dengan demikian, semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel yang bersifat efektif, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Peningkatan kecepatan reaksi selain dengan memperbesar konsentrasi zat-zat yang bereaksi, dapat pula dengan menaikkan suhu reaksi. Hal ini dikarenakan dengan adanya kenaikan suhu, energi kinetik dari molekul-molekul yang bereaksi akan bertambah. Dengan demikian, molekul-molekul tersebut akan bergerak dengan kecepatan lebih tinggi, sehingga akan memperbesar jumlah tabrakan tiap satuan waktu yang mengakibatkan reaksi berjalan lebih cepat. Suhu akan mempengaruhi volume campuran zat yang bereaksi dengan tatapan kecepatan reaksi dalam kurung K. Pengaruh terhadap tatapan kecepatan reaksi relatif cukup besar. Secara matematik, pengaruh suhu terhadap tatapan kecepatan reaksi diberikan oleh suatu ungkapan empirik yang dikenal sebagai persamaan Arrhenius. Berikut rumus persamaan Arrhenius. Kesimpulannya, laju reaksi bergantung pada konsentrasi reaksi yang digunakan semakin besar. Konsentrasi yang digunakan maka semakin besar laju reaksi, dan semakin kecil konsentrasi semakin kecil pula laju reaksi. Pengaruh suhu konsentrasi dan katalis terhadap laju reaksi. Semakin besar suhu dalam reaksi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Demikian halnya dengan konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat, dan semakin banyak katalis yang dimasukkan ke dalam suatu reaksi, maka konstanta akan semakin besar sehingga laju reaksi semakin cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazhar Arifin dengan NIM 231066102. Di sini saya mau bertanya, jelaskan pengertian apa itu laju reaksi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Arifin dengan soal jelaskan pengertian apa itu laju reaksi. Laju reaksi menunjuk pada seberapa cepat atau lambat suatu reaksi kimia berlangsung.
Laju reaksi ini dapat diukur dengan mengamati perubahan konsentrasi reaktan atau produk seiring waktu. Faktor-faktor seperti suhu, konsentrasi reaktan, keberadaan katalis, dan tekanan dapat memengaruhi laju reaksi. Laju reaksi umumnya diukur dengan satuan waktu, seperti mol, per liter, per detik, atau per molaritas per menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Rahmatiyati dengan NIM 2310661008. Saya mau bertanya bagaimana keistimewaan katalis dalam laju reaksi. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia, yaitu bagaimana keistimewaan katalis dalam laju reaksi. Sebenarnya katalis merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia tanpa itu berubah secara permanen dalam reaksi tersebut. Beberapa keistimewaan katalis meliputi: yang pertama, meningkatkan laju reaksi; yang kedua, regenerasi; yang ketiga, spesifisitas; yang keempat, pengaruh terhadap energi aktivasi; yang kelima, peningkatan keseimbangan; dan yang terakhir adalah menghemat energi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Richard Sudiantoro dengan NIM 2310661006. Apa sih perbedaan dari laju reaksi dan kecepatan reaksi? Apa sih? Apa perbedaan dari laju reaksi dan kecepatan reaksi? Apa sih perbedaan dari laju reaksi dan kecepatan reaksi? Oke. Laju reaksi dan kecepatan reaksi pada dasarnya merujuk pada konsep yang sama, yaitu seberapa cepat suatu reaksi kimia berlangsung. Namun perbedaan terminologi dapat bergantung pada konteks penggunaannya. Secara umum, kecepatan reaksi lebih umum digunakan untuk menggambarkan seberapa cepat atau reaksi terjadi, sedangkan laju reaksi dapat merujuk pada perubahan konsentrasi reaksi atau produk terhadap waktu. Dalam banyak literatur, kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian dan dapat dianggap sinonim. Oke, cukup nggak ini kan? Jawab. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.